Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sangat penting sekali kenapa saya buatkan video ini ya. Akibatnya jadi seperti ini. Akibat terlalu rajin membersihkan kipas angin. Jadinya pada copot ya. Ini copot kabelnya pada rontok, lepas semua ya. Jadi tinggal iketannya doang. Ini buat pengalaman juga ya. Ini sangat penting. Ini ada cerita nih dari yang punya kipas angin, karena kondisinya kotor ya, rencana mau dibersihkan, dibuka, di bautnya juga dibuka, rencana mau dicuci. Pas bukanya itu jadi dari saklar. Nah, saklarnya itu belum lepas, ketarik, dikirain udah dilepas. Ini buat pengalaman juga ya. Pengalaman buat kita. Jadi kabelnya masih gantung, ketarik, nah jadinya rontok ya, kecabut, bahasanya kecabut. Ini sangat penting banget ya, jadi harus hati-hati ya, hati-hati dalam kita melepas daripada mesin bautnya, kita melepasnya hati-hati karena kondisi ini kan udah lama, udah rapuh ya, iketannya, kabelnya juga mungkin udah gampang putus ya, ketarik udah langsung prul gitu aja ya kan. Jadi sangat mudah sekali untuk putusnya, lepasnya itu sangat mudah sekali. Kecuali kalau kipas angin masih belum lama, biasanya iketannya itu kuat. Jadi karena efeknya udah lama, mungkin terlalu panas, jadi efeknya rapuh ya seperti ini. Ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai yang nonton ini video ini buat pelajaran ya, harus hati-hati di waktu kita niatnya baik membersihkan kipas angin, tapi akibatnya menjadi seperti ini ya. Akibatnya nih, akibat daripada perbuatan yang salah jadi rontok ya, kipas angin jadi rontok, ada copot semua. Hanya ya punya datang ke tempat saya minta tolong disambungin kembali. Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki karena niatnya juga baik ya, niat ingin membersihkannya. Kebersihan juga sebagian daripada iman ya kan, tapi jadi mengakibatkan kipas anginnya jadi rusak. Nah ini ya permasalahannya ya, kita harus lebih hati-hati. Nah ini lebih hati-hati di waktu kita membersihkan atau melepas dinamo kipas angin. Ini kelihatan jalur setrum ya, karena ada views ini kipas angin regensi ya, kipas angin regensi yang besi. Kita akan lihat dulu kondisinya bagaimana, apakah ada yang putus, yang lain ya. Kita buka juga iket-iketannya ini, semuanya kita bersihkan daripada iketan kabel supaya kelihatan. Mudah-mudahan sih masih komplit ya, belum ada yang putus ya, belum ada yang putus, maksudnya masih ada jejaknya gitu. Tapi kalau udah jejaknya udah hilang ya, kita harus mencari yang putusnya. Ya kalau jejaknya nggak hilang sih enak, tinggal nyambungin aja ini sebenarnya sih ya. Memang udah rapuh ya, udah rapuh banget, udah kelamaan nih, terlalu awet. Saya katakan nih kipas angin regensi terlalu awet ya. Ini jalur setrum yang 2 kabel, dari semua wattnya ini komplit ya, komplit, tidak ada yang putus. Kalau saya lihat ini jalur setrum, ini jalur speed 2, speed 3, nah ini speed 1, dan ini kapasitor ada di bagian dalam. Walaupun warnanya udah enggak ada ya kan, cuman kita bisa menyambungnya kembali mudah-mudahan. Dari awal kita akan melihat daripada jalur setrum ini. Jalur setrum ini kenapa tandanya masih ada kaki fuse-nya nih kan. Nah, tuh kaki fuse nyambungnya kemarin ini ke kapasitor. Ini bagian dalam ya, bagian dalam. Ada bagian luar, bagian dalamnya ini.
yang kiri ya, ini buat kapasitor ini. Coba kita akan tester dulu ya, hidup atau mati. Dari kapasitor langsung ke setrum listrik. Ini enggak ada setrum kapasitor ya, adanya kapasitor dan setrum listrik. Kita tes dari setrum, wah hidup ya, alhamdulillah tidak putus. Jalur setrum ke kapasitor hidup bagian dalam. Nah, kita akan melangkah bagian luar. Ini dua penggabungan ya, antara dalam dan luar ya, gabungnya kemarin nih. Nah ini karena tandanya kawatnya besar, ini kawatnya besar, jadi ada tiga kawat ya, 3 lilitan yang bagian luar ini ada yang paling besar satu. Yang satu nyambung ke setrum listrik, yang satu lagi ke speed yang penggabungannya ke kapasitor. Nah ini kawat paling besar ini tandanya nih, tandanya. Jadi menjadi walaupun udah nggak ada warnanya tapi udah pasti dan tidak ada diragukan lagi ya. Ini menjadi speed nomor 3 yang gabungnya ke kapasitor. Nah ini karena ada tanda kawat yang paling besar, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya ya, menjadi speed nomor 3 yang gabung kapasitor. Ini kan kipas angin meregensi. Nah, ini penggabung kemari, nanti akan kita tes menggunakan tester, harus hidup ya. Kalau putus wah repot juga nih. Alhamdulillah hidup. Wah alhamdulillah, tester mengatakan hidup ya. Yang berikutnya speed nomor 2. Nah ini speed nomor 2. Jadi speed nomor 2 kawatnya itu kecil-kecil, penggabungan kanan dan kiri. Kita akan jadikan satu dulu, setelah kita bakar kita lilitkan. Dan ini speed nomor 1 ya, jadi kalau speed nomor 1 itu satu lilitan ya. Nah ini satu lilitan speed nomor 1. Ini berbeda dengan kipas angin yang lain. Kipas regensi itu udah punya karakter sendiri, jangan disamain dengan kipas angin yang lain karena penyambungannya udah beda ya. Biasanya setrum kapasitor nyambung jadi satu, ini enggak ada setrum kapasitor, adanya ya setrum dan kapasitor. Kapasitor satu lagi nyambung ke speed nomor 3. Nah ini nih, kita akan tes, alhamdulillah hidup. Kita tes kemari hidup. Nah antara kapasitor dan speed nomor 1 alhamdulillah hidup, berarti tidak ada yang putus. Nah tidak ada yang putus ya, karena di tester semuanya keseluruhannya ini hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini karena niatnya baik ya, yang punya ini membersihkannya, karena kebersihan adalah sebagian iman. Walaupun akibatnya dinamonya rontok ya, dinamonya copot, tapi masih bisa diperbaiki, namanya masih rezeki. Alhamdulillah ya, alhamdulillah masih bisa, mudah-mudahan sih hidup. Kalau di tester menggunakan tester hidup ya, kita tinggal tes menggunakan listrik, hidup atau meleduk. Nah begitu ya. Kadang kan beda ya, kalau di tester hidup nggak tahu dicolokin listrik meleduk kan atau berdengung doang gitu. Nah kita hanya berusaha dan mudah-mudahan ini bisa hidup normal kembali ya. Kasihan juga ya bapak-bapak ya, udah niatnya membersihkannya, kata kipasnya kotor berminyak ya kan, rencana hati ingin membersihkannya, lalu dipraktekkan dibersihkan, salah membuka. Salah membukanya apa, kata bapak ini, yang nyangkut di saklar itu belum dibuka bautnya, jadi masih nyangkut, ditarik ya, ditarik mesinnya ya menjadi rontok ya, copot semua karena ikatannya udah rapuh deh. Nah setelah kita kupas kabel, lalu kita akan ikutin dari segi warna. Nah warna seperti ini, setrum langsung, nah warnanya hitam. Dari apa namanya, posisi tidak ada dirubah nih ya, jadi warna merah juga yang ini nih, yang ada satu, ada kawat yang paling besar. Ini kan bukan di dalam ini ya, ini di luar. Nah kan di luar antara kanan dan kiri penggabungan, yang ini nyambungnya ya, kawat yang besar itu nyambung ke
merah nih, merah speed nomor 3, dan nyambungnya lagi satunya lagi kawat basah itu ke speed, bukan ke speed, maaf, ke setrum. Nah, berikutnya ini adalah speed nomor 2. Speed nomor 2 adalah kawat kecil-kecil sebenarnya. Kawat kecil-kecil penggabungan kanan dan kiri. Nah, berikutnya speed nomor 1. Speed nomor 1 itu kawatnya cuma satu. Bukan kawat 2 ya, kawat 1. Karena setrumnya di sini adalah 2 kawat penggabungan luar dan dalam. Yang berikutnya yang posisi di dalam ini ya, menjadi kapasitor kabel warna biru. Ini kalau nggak paham banget tukang servisnya ini bingung ini, nyambung-nyambung seperti ini ya. Ini bagian mana, ini nyambungnya kemana ya, karena jejaknya udah nggak ada. Kalau kepotong otomatis kan dari segi warnanya ada sisanya. Ini kan bukan kepotong tapi kebedul, bahasa Jawanya kebedul. Jadi rontok ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah masih bisa diperbaiki kembali. Mudah-mudahan nih. Tapi harus hati-hati lagi ya. Jadi waktu kita membersihkannya itu baut usahakan harus dicopot semua ya. Jangan seperti ini. Nah, ini kan akibatnya pada kesalahan atau kelalaian. Nah, kelalaian mungkin ya. Jadi kalau dibahas salah mungkin kurang pas, lalai ya. Lalai. Suatu rasa hormat ya, jadi lalai. Bautnya belum dilepas sudah ditarik, jadinya rontok ya, karena kelalaian. Bukan kesalahan tapi kelalaian. Hampir sama sih ya. Cuma lebih sopan, lebih enak karena ini udah sepuh ya, bapak-bapak kita sebutnya jangan kesalahan ya, kelalaian. Berikutnya kita akan ikat, mudah-mudahan hidup ya normal seperti semula. Ini dibilang memang jarang dibersihkan, jadi cuman dilap-lap aja ya menggunakan kain. Karena udah lama nih kipas angin, memang udah lama, mungkin debunya udah tebel. Nah, rencana mau dicuci, jadi mesinnya dicopotin gitu ya. Memang bagus sih kalau nggak dicopotin, cuci nanti ya dinamonya kebakar ya, malah lebih parah lagi kan. Lebih bagus putus begini ya, putus ibaratnya dari kesalahan itu, kesalahan atau kelalaian daripada pemakai. Tapi kalau dicuci menggunakan air itu bukan kelalaian tapi kesengajaan atau diguyurin menggunakan air itu udah kesengajaan. Nah, berikutnya kita akan pasang. Nah, di waktu pemasangan ini kita harus tahu ada tanda nih ya, celahnya di sini, posisinya juga harus tepat, jangan sampai salah. Nah, seperti ini supaya kerennya itu ketahan daripada celah atau tanda. Lalu kita akan pasang, jangan ketok dari atas ya, mengakibatkan dinamo ini bisa putus apabila salah ngetoknya. Nah, kita akan ketok dari sini supaya aman terkendali, jadi tidak mengakibatkan dinamonya rusak. Lalu berikutnya sebelum pemasangan kita akan teteskan oli, itu wajib ya, supaya tidak kering bushingnya. Nah, setelah kita teteskan oli semuanya udah banyak tetesannya. Ini menceng kita luruskan dulu. Terkadang apa yang kita lakukan ya, memang namanya manusia, memang perlu namanya pengalaman. Ada kesalahan atau kelalaian sedikit bisa mengakibatkan fatal. Fatalnya ya dinamonya mati atau dinamonya rusak gitu. Itu kan akibat dari kelalaian ya. Cara yang salah. Nah, dari segi cara udah ada yang salah. Jadi pas bukanya ya harus hati-hati. Jangan sampai lalai, baut disaklar belum dicopot, mesinnya minta tarik kaya gitu ya. Seperti inilah hasilnya.
suatu karya ya, suatu karya. Alhamdulillah ya, ini udah lancar. Kita akan tes menggunakan listrik. Kita colokan, dan ini kok tidak berputar. Kita hidupkan saklar, masih tidak berputar. Wah, mungkin saklarnya ini bermasalah. Coba kita akan buka saklarnya. Nah, bautnya kita buka dulu. Oh, permasalahannya di sini ya. Kalau metode saya sih, coba. Tapi kita ukur dulu ya menggunakan tester. Yang tadi kita sambung apakah hidup atau mati. Ya ini dari kabel colokan ya. Kabel colokan ini kita akan tes ke kabel listrik kemarin yang ada di nyambungnya ke dinamo. Hidup. Lalu dipindahkan saklar seperti nomor 1. Oh, ini nih biang keroknya di sini ternyata ya. Wah, ya. Oh, putus. Iya, kita maklumin aja ya, namanya udah umur. Jadi dikirain kalau dipasang lem itu nempel hidup, itu dikirain karena nggak ada solder katanya ya. Apa kita maklumin lah. Jadi kalau udah umur, udah sepuh, kita tidak boleh menyalahkan. Ya, berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Alhamdulillah langsung berputar. Alhamdulillah, memang kalau rezeki itu tidak ketukar. Speed nomor 1 hidup. 1, 2, 3 hidup semua. Alhamdulillah. Wah, rezeki banget ini, alhamdulillah, bersyukur ya. Wah, tenaga juga besar ya. Di waktu kita hidupkan, wah ini kan bergetar ya atau bergerak. Itu namanya dinamonya normal, putarannya kencang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada ucapan, gambar yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.